Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau statement dari Ipung Atria di mana beliau membahas apa yang tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, yaitu di dalam ayatnya yang ke-19, di mana ada perubahan-perubahan dari kata Tuhan menjadi Tuhan ya di dalam Alkitab yang beliau tunjukkan di dalam pembicaraan dengan mualaf ya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video dari Ipung Atria. Berikut videonya. Pak Sony bacakan, beliau menyimak ya. Bacakan agak keras. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi ada perempuan bertemu Yesus, lalu perempuan itu terkesiap dengan Yesus itu. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Begitu. Ada yang ganjil, Tuan Guru, dari ayat ini, kira-kira. Misal, Tuhan dan Nabi tadi. Ya, betul. Betul sekali. Secara tidak langsung seorang perempuan tadi menjelekkan Yesus kan. Downgrade, Tuan Guru ya. Awalnya, Tuan Guru, saya nyata sekarang padaku. Ini Tuan Guru, ini Pak Dr. Fahmi ini wali kota misalnya. Nyata sekarang padaku Pak wali kota ini ternyata ketua RT. Ya, downgrade kan. Tapi ini akhirnya mengalami perubahan. Ini sebenarnya ayat yang salah satu ayat yang perubahannya itu seringkali dirubah-rubah begitu. Ini versi terbaru. Ini Tuan Guru. Yang ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, 19, Ya. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, dari Tuhan menjadi Tuhan. Padahal versi yang relatif sama ya. Ya, bukan relatif sama, penerbitnya sama. Iya, sama ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Ya. Penerbitnya sama. Ini kalau mereka ditanya apa penjelasannya Pak Ipung? Mereka Bingung juga. kan pasti ada maksudnya kan. Ini kenapa diubah? Sebenarnya di Alkitab setebal ini, Yesus itu kan paling banter itu kedudukannya sebagai Tuhan. Di Alkitab ini. Alkitab bahasa manapun, kecuali bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini diacak-acak. Kata Tuhan jadi Tuhan. Hutang jadi utang. Pembaharuan, orang hutan, begitu Tuan Guru, kurang lebih ya. Sehingga kata Tuhan jadi Tuhan ini dipermainkan. Termasuk yang tadi itu. Tuhan jadi Tuhan jadi Tuhan. Nah, di Alkitab setebal ini, tidak ada satupun Yesus yang berbicara secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Tidak ada. Baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Ipung Atria di mana beliau menyatakan dengan tegas bahwa ada perubahan editan gitu ya dari Lembaga Alkitab Indonesia dari versi terjemahan tahun sekian dan Alkitab tahun yang sekian, di mana kata Tuhan di situ berubah menjadi Tuhan, di mana ini menimbulkan banyak perdebatan menurut Ipung Atria dan ini selalu berubah-ubah katanya. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua, kalau kita mencermati perkataan dari Ipung Atria bahwa tidak ada di dalam Alkitab pengakuan secara tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katanya mau dikasih 1 triliun apa 1 miliar tadi. Ya, biasa sih, biasanya omong doang, padahal Alkitab begitu banyak
Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang yang pertama, tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ini menarik ya, di situ bahwa Yesus turun menjadi nabi ya guys, ya, dari Tuhan menjadi nabi. Ya, kita harus ingat bahwa ada sebuah perbedaan antara pengertian nabi di dalam Islam dan juga nabi di dalam kekristenan. Ini suatu hal yang berbeda. Maka dari itu, jangan pernah samakan pikiran Islam Anda dengan apa yang diajarkan di dalam iman kekristenan, karena itu adalah suatu hal yang berbeda. Ya, mari kita melihat nabi di dalam Islam itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri ya guys ya. Dan sehingga tanpa ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Nah, ini gak ada kewajiban. Itu pengertian nabi di dalam Islam. Ya, saya tidak akan jauh membahas bagian ini, kita cukup membandingkan saja dengan cara sudut pandang nabi di dalam kekristenan. Kalau di dalam kekristenan, nabi itu merupakan seorang pekabar, seorang pelihat, seorang yang memiliki nubuatan sebelum terjadi. Itu nabi di dalam kekristenan. Maka dari itu, kalau kita memperhatikan konteks pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria, kita dapat menemukan benang merah di sini. Ya, mari kita bahas. Sebenarnya ayat yang ke-19 ini tidak terlepas dari ayat yang sebelumnya, di mana percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang menjadi pertanyaan penting adalah, siapa sih orang Samaria itu? Kita harus ingat bahwa dijelaskan di sini di dalam ayat yang ke-9, ketika Yesus berbicara bahkan meminta minum kepada perempuan Samaria ini, ditegaskan di situ ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Di situ ditegaskan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi. Bahkan makan sepiring pun atau duduk bersebelahan pun tidak layak bagi orang Yahudi untuk bergabung dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap najis bagi orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu adalah suatu hal yang wajar bagi perempuan Samaria ini tidak tahu siapa Yesus dan tidak mengenal siapa Yesus. Mungkin dia hanya mendengar tentang Yesus dari orang lain. Mari kita perhatikan percakapan ini. Nah, di dalam ayat yang ke-15, setelah Yesus bertanya kepada perempuan Samaria ini, bahkan dia memberikan air, menawarkan air kehidupan yang tidak akan haus lagi ya, dan menjadikan perempuan Samaria ini tertarik untuk ingin mendapatkan air yang ditawarkan oleh Yesus itu. Di dalam ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ini merupakan percakapan pembicaraan yang tidak nyambung ya, antara pikiran apa yang dipikirkan oleh perempuan Samaria dengan Yesus Kristus. Perempuan Samaria ini berpikir bahwa air untuk minum yang dimana air yang akan ditimba oleh perempuan Samaria ini, tetapi Yesus menawarkan air kehidupan, yaitu hidup yang kekal ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus membuka percakapannya, yaitu tentang dosa apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Di dalam ayatnya yang ke-17 dituliskan di situ, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata
benar. Maka dari situ muncullah ayat yang ke-19 ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi kembali kepada pengertian nabi dalam iman kekristenan, bahwa nabi itu adalah seorang pelihat, seorang yang tahu apa yang telah dilakukan oleh seseorang pada waktu itu. Maka dari itu perempuan Samaria ini melihat Yesus yang mengerti apa yang dia lakukan, makanya dia langsung tertuju bahwa itu adalah seorang nabi. Lalu jangan berhenti di sini ya teman-teman. Kalau kita memperhatikan percakapan seterusnya, kita dapat melihat bahwa perempuan ini bersaksi kepada orang-orang Samaria yang lain, dan banyak orang Samaria yang percaya bukan karena perkataan dari perempuan yang bercakap-cakap itu, tetapi melihat secara langsung bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Wah, kenapa Ipung Atria tidak melanjutkan di sini ya? Apakah merontokkan kepercayaan Anda atau ajaran Anda terhadap umat Anda tentang Alkitab yang Anda putar balikkan? Karena di situ jelas mengatakan bahwa Yesus juru selamat dunia. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39 ya, di situ dituliskan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Perhatikan ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, jadi jelas ya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Hari ini kita akan bahas tentang perubahan kata ya. Ini menarik menjadi perhatian kita khusus di dalam ayat yang ke-19. Di situ Tuhan menjadi Tuhan. Wah, apakah Lembaga Alkitab Indonesia salah terjemahan atau tidak konsisten? Mari kita perhatikan di dalam bahasa Yunani, Yohanes 4 ayat yang ke-19 ini ya. Bahwa dalam ayat yang ke-19 di situ dituliskan lege autohe gune kurie. Nah, kurie ya, di sini kata kurie itu adalah diterjemahkan sir atau tuan, dan juga bisa juga itu diterjemahkan Tuhan. Mari kita perhatikan leksikon dari ini. Kata dasarnya itu kurie itu dari kata dasar kurios yang artinya adalah Lord, Master atau Owner ya. Jadi jelas di sini ya, bisa Tuhan, bisa pemilik. Dan kalau kita memperhatikan di sini di Strong Exclusive Concordance itu sangat jelas ya, di situ ada God, Lord, Master atau Sir. Ini menunjukkan dalam terjemahan Yunani kata kurios ini biasanya bukan digunakan seperti apa yang ada di dalam otak Ipung Atria ya, yang terus mencari kesalahan dan pembenaran atas argumen yang dinyatakan untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi dalam konteks Yunani di sini kata kurios ini digunakan atau diartikan sebagai pemilik yang memiliki otoritas tertinggi ya. Itu ya. Jadi jelas bahwa bisa diartikan tuan, bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Bapa dan lain sebagainya. Tetapi konteksnya dalam terjemahan kurios ini menunjukkan pemilik kekuasaan tertinggi atau otoritas tertinggi. Mari kita buktikan di dalam kitab Markus 12 ayat 29 ya. Di sini ini merupakan Shema Israel ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita perhatikan kata Tuhan di sini ini memakai apa di dalam bahasa Yunani.
Ya di situ jelas dituliskan juga memakai kata kurios. Ya, kata kurios ada di sini ya. Kurios eis estin. Nah, ini jelas sekali bahwa kata Tuhan itu diterjemahkan kurios dan Tuhan itu juga memakai kata yang sama, memakai kata kurios ini. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan di dalam penerjemahan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, karena sebenarnya itu memiliki definisi yang sama. Lalu berikutnya, ini menarik ya, menjadi tantangan buat kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus tentunya. Apakah Yesus tidak menyatakan dirinya Tuhan? Banyak ya teman-teman, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ada begitu banyak sekali pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya Tuhan. Salah satu contoh di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Bagaimana peristiwa Yesus setelah membasuh kaki murid-muridnya, di situ dia berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Wah, ini pernyataan tegas dari Yesus ya teman-teman. Saya gak mau ambil 1 miliar yang hanya omong kosong gitu ya guys ya. Oke, ini sangat jelas Alkitab menyatakan bahwa Yesus sendiri yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Oke, beberapa bukti lagi kalau kita memperhatikan bagaimana percakapan Yesus ketika dia diserahkan terhadap mahkamah agama, yaitu ketika ada seorang yang bertanya bahwa engkaukah Mesias itu, engkaukah anak Allah itu, jawaban Yesus, dia berkata bahwa engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu apa yang terjadi? Mereka menyalibkan Yesus karena itu adalah salah satu bentuk penghujatan, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, ini menarik ya. Dari hal itu saja kita sudah dapat melihat bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Wah, jelas sekali ya dari bagian ini. Ya, kiranya melalui video ini iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin mengerti, belajar dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan oleh kadrun-kadrun ini ya guys ya. Oleh mereka kaum buta huruf, buta konteks maksud saya, di mana mereka tidak paham dan tidak mengerti apa yang diimani di dalam kekristenan. Saran saya, ketika Anda mau mengajarkan kepada umat Anda, ajarkan Al-Quran. Bukan Anda mengajarkan Alkitab Kristen yang tidak Anda imani. Pasti itu adalah sebuah kesesatan yang Anda beritakan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.